masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu terkait dengan 5 kunci keberkahan hidup. Yang pertama adalah terkait dengan perbaiki niat, kemudian yang kedua adalah perbaiki sholat. Nah, malam hari ini adalah kelanjutan daripada memperbaiki niat dan juga memperbaiki sholat. Yang barangkali sudah kita share sedikit bocoran terkait materi pada malam hari ini. Sedikit kami kembali mengulas apa sih sebenarnya keberkahan itu. Keberkahan itu adalah kita memiliki sedikit waktu, namun mampu menghasilkan sebuah karya yang besar. Dengan sedikit usia, dengan sedikit waktu yang kita miliki itu, mampu menghasilkan banyak amal-amal kebaikan, mampu menghasilkan banyak-banyak pahala. Nah, itulah adalah disebut sebagai keberkahan. Atau kalau orang dalam hitungan dagang, modalnya sedikit, modalnya kecil, tapi mampu menghasilkan yang besar, mampu memberikan profit ataupun keuntungan yang sangat besar. Nah, bikin itu sendiri. adalah Udah keberkahan bisa. ya, seperti itu. Maka bagaimana dengan amal-amal ibadah kita itu yang nantinya kita bisa cek, bisa koreksi, yang insya Allah akan memberikan dampak yang baik untuk diri kita ya. Tentunya memberikan banyak kebaikan dan juga pahala. Baik, ini ada mic-nya yang belum di ini, saya minta izin dulu untuk di ini ya, untuk bisa dimatikan. Ya, oke. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Kita akan langsung pada materi malam hari ini. Jadi temanya adalah hilangnya lelah lantaran sedekah. Saya sudah singgung sedikit dalam 2 hari terakhir bahwa banyak di antara kita itu yang dalam beraktivitas itu seringkali mentok di tengah jalan. Kenapa? Karena lelah atau bisa jadi kita kehabisan amunisi, kita kehabisan semangat, kita kehabisan mood. Nah, itulah yang membuat kemudian kita itu menjadi lelah dan juga hilang arah. Ya. Bagaimana kemudian mengatasinya atau solusinya? Nah, insya Allah malam hari ini kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, takdir, ya, kita ngomongin takdir dulu. Takdir itu bisa dirubah enggak? Banyak orang yang kemudian beranggapan bahwa takdir yang sudah Allah tetapkan itu tidak bisa dirubah oleh kita. Atau kita tidak bisa merubah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya takdir yang sudah Allah tuliskan itu bisa dirubah. Ada caranya ya, ada caranya. Dan siapa yang bisa merubah? Yang bisa merubah adalah tentu yang membuat takdir itu sendiri, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kemudian kita itu memanfaatkan fasilitas yang sudah Allah berikan untuk merubah takdir kita, untuk kembali menuliskan takdir kita itu dengan takdir-takdir kebaikan. Karena Allah sudah memberikan pilihan, mau jadi orang baik atau jadi orang buruk. Nah, itu semua adalah sudah disiapkan fasilitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada 3 hal yang dapat merubah takdir kita. Yang pertama adalah doa, Bapak Ibu, ya. Doa. Dengan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terkait juga dengan hajat-hajat kita, maka insya Allah Allah akan berikan hajat tersebut. Yang kedua adalah dengan amal kebaikan. Dan yang ketiga adalah dengan sedekah. Ya. Jadi doa, amal kebaikan, dan juga sedekah. Doa, amal kebaikan, dan juga sedekah. Ini adalah
3 hal yang mampu merubah takdir. Nah, bersabda Rasulullah SAW, tidak ada yang dapat menolak takdir atau ketentuan Allah Ta'ala itu selain doa. Dan tidak ada yang dapat menambah atau memperpanjang umur seseorang itu selain perbuatan baik. Ya, di hadis riwayat Tirmidzi 2065. Kemudian ada juga bahwa Allah itu menolak bala, menolak musibah, gitu ya, lantaran orang itu mau bersedekah. Ya, nah ini. Nah, sesungguhnya sedekah itu memiliki efek yang menakjubkan, yaitu adalah dalam menolak bala. Walaupun ia dari orang yang buruk perilakunya, Salah kok dikei lapo dijaluk. bahkan dari orang yang kafir sekalipun. Ya, jadi ini mampu dapat menolak bala. Ya, mohon maaf untuk yang mic-nya belum dimatikan dulu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, pernah ada satu kisah yang barangkali juga teman-teman Bapak Ibu sudah pernah mendengar di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh murid yang sekaligus adalah temannya, begitu, ingin mengundang Nabi Ibrahim alaihissalam untuk datang, ya, karena besok akan melakukan nikah, akan walimatul nikah, ya, walimatul us. Lalu kemudian setelah pemuda ini pergi, malaikat Jibril datang, ngasih tahu ke Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa pemuda tersebut usianya hanya sampai dengan besok pagi. Jadi dikabarkan usianya sampai dengan besok pagi. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam berniat sebenarnya ngasih tahu nggak ya, biar acaranya dipercepat nanti malam gitu ya. Karena kalau besok pagi sudah tidak keburu. Namun kemudian diurungkan niat tersebut karena kematian biarlah menjadi rahasia dari Allah saja. Lalu kemudian hingga besok pagi ternyata pemuda tersebut bisa melangsungkan pernikahan. Dan tidak hanya di situ, ternyata masih bisa hidup 1 pekan ke depan, 1 bulan ke depan, hingga 1 tahun ke depan. Ya, dan ini membuat Nabi Ibrahim penasaran. Loh, katanya kemarin sudah meninggal nih. Kenapa sampai sekarang, sampai setahun yang lalu usianya, ya, jadi dari masa dikabarkan meninggal itu, diberitakan meninggal oleh malaikat Jibril alaihissalam, kok ternyata masih hidup. Tanya nih, penasaran tanya ke malaikat Jibril. Maka dijawab oleh malaikat Jibril, betul Allah sudah mentakdirkan besoknya meninggal. Tapi ternyata di malam harinya, pemuda ini mensedekahkan sebagian, separuh dari seluruh hartanya. Jadi separuh dari hartanya itu disedekahkan di malam hari itu juga. Itulah yang kemudian membuat Allah ridho dan kemudian memperpanjang usianya, memperpanjang umurnya. Dan juga banyak dikisah di zamannya Nabi Muhammad SAW, ada seorang pencari kayu bakar gitu ya, yang kemudian karena lantaran dia itu memberi pengemis sebagian bekalnya, ya, rotinya separuh diberikan ke pengemis, ternyata dia selamat. Ya, begitu kayu bakarnya dibongkar, ada ular berbisa di situ. Dan itu diselamatkan karena lantaran sedekahnya, dan banyak lagi kisah-kisah seperti itu, ya. Yang artinya bahwa dengan sedekah itu kita mampu merubah takdir kita. Tentunya bagaimana kemudian kita memanfaatkan ini untuk membuat takdir-takdir yang baik. Kembali menuliskan takdir-takdir kebaikan untuk diri kita agar mampu membuat takdir itu, agar mampu takdir yang kita inginkan kepada Allah SWT, yang kita mintakan kepada Allah itu mampu memberikan banyak pahala dan juga kebaikan untuk diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, jadi sedekah itu adalah perintahnya dari Allah. Ada dalam surat Ibrahim ayat 31 disampaikan,
Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Inilah yang kemudian menjadi dasar juga bahwa tatkala kita itu bersedekah, boleh secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, sehingga tidak perlu diperdebatkan dalam hal ini. Ya, ini jadi sedekah itu adalah perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain lagi misalnya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kita dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, yang di hatinya ada iman, yang ngaku beriman sama Allah, diperintahkan untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Sebagian, ya. Kalimatnya sebagian, ya. Sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 254. Maka saya sering menyampaikan kenapa kemudian kalau sedekah itu tidak 2,5%, tetapi minimal adalah 10%. Karena kalimat di Quran itu adalah sebagian, ya. Nah, termasuk lagi misalnya di Al-Baqarah ayat 267. Hai orang-orang yang beriman, disuruh kembali, ya. Disuruh kembali orang-orang yang di hatinya ada iman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Sekali lagi kalimatnya adalah sebagian, ya. Anfiku, sebagian. Oke. Lalu apa manfaat daripada sedekah? Ada banyak sekali manfaat daripada sedekah ini yang nantinya mampu membuat diri kita itu memiliki amal kebaikan yang terus mengalir pahalanya. Namun malam hari ini nanti kita akan berikan ya sedikit saja, ya. Tidak semua kita sampaikan, sedikit kami ambil beberapa poin terkait dengan manfaat sedekah. Yang pertama, bahwa sedekah yang tersembunyi itu dapat meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Inna shadaqati sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Ya, sesungguhnya sedekah yang tersembunyi dapat meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah dengan sembunyi ataupun terang-terangan itu masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri, ya, sehingga tidak perlu diperdebatkan apakah sedekah harus dengan sembunyi atau dengan terang-terangan. Ada saatnya sedekah itu kita sembunyikan, ada saatnya juga sedekah itu kita terang-terangan. Yang kedua, ya, sedekah itu dapat memadamkan api, menghapuskan dosa, sebagaimana memadamkan air yang memadamkan percikan api, ya. Jadi sedekah menghapuskan kesalahan, menghapuskan dosa, sebagaimana air itu memadamkan api. Jadi dengan sedekah, kalau kita punya banyak dosa, insya Allah, ya, ini mampu dihapuskan dengan sedekah. Yang ketiga, ini sedekah itu dapat menjaga para pelakunya itu dari api neraka, ya. Maka peliharalah diri kalian dari api neraka, sekalipun dengan separuh biji kurma yang disedekahkan. Nah, ini ada satu kisah, ya. Ketika Nabi SAW melihat seorang perempuan gitu, ya, yang pekerjaannya adalah seorang pelacur, yang dimana ketika itu kemudian datanglah malaikat Jibril ngasih tahu kepada Nabi kita, ya Rasulullah, lihatlah wanita itu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan masuk ke dalam neraka lantaran perbuatannya. Lalu kemudian setelah itu malaikat Jibril pergi. Tak berapa lama kemudian datanglah seorang ibu yang menggendong anak yang sedang menangis. Menangis terus, menangis karena kelaparan. Ya, karena sedang lapar si anak ini. Nah, si perempuan
si pelacur tadi ternyata sedang makan kurma. Satu buah kurma sudah dimakan separuhnya. Lalu kemudian separuhnya lagi dikasihkan kepada anak tersebut. Lalu kemudian datanglah malaikat Jibril ngasih tahu lagi kepada Rasulullah bahwa Allah sudah merubah keputusannya dan wanita tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, lantaran biji kurma. Jadi memang ini ada bentuk-bentuk keikhlasan yang luar biasa ya. Sebagaimana pernah teman-teman barangkali juga mendengar kisah tentang seorang wanita yang mengambilkan air kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Nah, ini ya banyak tuh ya. Jadi banyak kisah-kisah yang terkait dengan hal ini. Yang keempat, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW pada orang yang mengeluhkan kekerasan hatinya. Nah, kekerasan hati ini termasuk adalah jenis-jenis penyakit hati. Nah, dengan sedekah ini mampu menyembuhkan berbagai jenis penyakit hati. Ya. Nah, jika kamu hendak melembutkan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Banyak sekali teman-teman di antara kita tanya, Kang, bagaimana agar anak saya itu nurut, bagaimana agar keluarga saya itu nurut. Nah, ini dengan sedekah. Saya sering menjawabnya dengan sedekah, Bapak Ibu ya. Sedekahkan buat anak kita, sedekahkan buat keluarga kita. Insya Allah. Maka hati anak-anak kita akan menjadi lembut, akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan menjadi penurut. Insya Allah begitu. Nah, tidak akan mencapai sebuah kebaikan yang sejati sampai kemudian orang tersebut memberikan sedekah yang terbaik ya. Di Quran Ali Imran ayat 93, 92, mohon maaf, sekali-kali kamu tidak akan sampai pada suatu kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi kalau kita memberikan sesuatu, maka berikanlah yang terbaik. Ini kadang kemudian kita itu salah persepsi dalam memberikan sedekah atau bantuan kepada orang lain. Nah, terkadang barang-barang yang bagus itu kita pakai sendiri, barang-barang yang jelek kualitasnya kita berikan kepada orang lain. Setidaknya adalah teman-teman Bapak Ibu sekalian, tatkala kita ingin memberikan kepada orang lain, maka berikanlah yang sepadan dengan apa yang kita miliki. Kalau kita memberikan makanan, maka berikanlah makanan yang kita makan juga. Jadi jangan sampai kemudian kita itu memberikan makanan yang kita sendiri sudah tidak menyukainya, yang kita sendiri tidak menginginkannya, ya jangan seperti itu. Maka kita berikan minimal itu sama dengan apa yang kita miliki, minimal apa yang kita makan, minimal apa yang kita pakai, kita gunakan. Kalau lebih baik maka itu jauh lebih baik lagi, ya. Yang keenam, ya. Maka pelaku sedekah ini akan diberikan keberkahan pada hartanya. Jadi hartanya itu justru malah bertambah, bukannya berkurang, ya. Justru akan bertambah. Jadi dengan bersedekah itu justru sedekahnya akan bertambah, bukan berkurang. Nah, ini yang kemudian harus kita jadikan mindset dalam otak kita. Yang ketujuh, ya. Jadi apa yang kita miliki itu sebenarnya itulah yang kita sedekahkan. Jadi harta kita yang sesungguhnya itu adalah harta yang kita sedekahkan. Karena kelak itu akan kita minta lagi, kelak itu akan diberikan kepada kita ketika kita di akhirat. Ya, maka Nabi itu setiap hari selalu bertanya ke istrinya, apakah masih ada harta tersisa di rumah kita? Apakah masih ada yang tersisa lagi? Sudah tidak ada, Rasulullah, semua sudah kita berikan ke orang lain. Nah, begitu ya. Jadi pengennya adalah harta itu tidak ditumpuk di rumah, tapi selalu diberikan kepada orang lain. Oke. Nah, yang kedelapan, ya. Yang kedelapan,
Sesungguhnya orang-orang bersedekah itu baik laki-laki ataupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka. Dan bagi mereka adalah pahala yang banyak. Ya. Jadi Allah akan berikan pahala, balasan pahala bagi orang-orang yang bersedekah. Nih, maka bagaimana kemudian pinter-pinternya kita tadi agar umur kita yang sedikit ini itu mampu melipat gandakan pahala kita. Yaitu dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan bersedekah. Usia kita Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu paling banter nanti adalah 60 tahun, 63 tahun, 65 tahun ya. Maka bagaimana dengan sampai di usia itu kita mampu mengumpulkan banyak kebaikan-kebaikan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bekal tatkala nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan ya. Jadi dengan bersedekah ini akan mampu menghapuskan dari sifat-sifat buruk, dari sifat kelalaian. Nah, ini teman-teman, maka sering kami sarankan untuk para pedagang, untuk para pengusaha, untuk para pebisnis, untuk senantiasa mengeluarkan sedekahnya. Kenapa? Karena barangkali dalam transaksi kita sehari-hari, itu kita ada kelalaian, ada kealpaan, ada sumpah, ada dusta, yang barangkali dalam transaksi kita itu mengotori transaksi. Ya, sehingga harta yang kita dapatkan itu tidak bersih. Maka harus dikeluarkan dengan bersedekah. Oke, ya. Hai para pedagang, sesungguhnya pada perdagangan ini terjadi kealpaan dan sumpah, maka campurilah dengan sedekah. Nah, ini penting banget ya. Oke, lalu bagaimana sedekah kita itu bisa dinilai sedekah yang utama atau cepat direspon oleh Allah atau cepat kita terima balasannya, cepat kemudian kita rasakan manfaatnya, begitu ya kan? Salah satunya adalah ini ya. Yang pertama, sedekah cara tersembunyi. Ini adalah amalan yang paling dekat dengan keikhlasan dibanding dengan cara terang-terangan. Nah, ini punya kelebihan atau punya eh, balasan tersendiri bagi orang-orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Nah, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik, ya. Dan jika kamu menyembunyikannya, maka itu jauh lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Ya, boleh sembunyi, boleh terbuka atau terang-terangan. Nah, ini juga ya. Oke. Nah, nah sedekah kita yang kedua adalah tatkala kita itu sedang apa namanya? Dalam keadaan sehat, kikir, takut akan kefakiran, kemudian sedang mengharapkan kekayaan. Nah, jadi kalau kemudian kita itu dalam keadaannya sehat, saat kita itu sedang kikir, saat kita itu sedang pelit, takut kita itu menjadi fakir, maka itulah seutama-utama sedekah ya. Seperti itu maksudnya ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah tidak ada sedekah kecuali dari harta yang lebih. Artinya apa? Berarti kemudian kita lakukan hal-hal yang wajib terlebih dahulu. Jangan kemudian kita lakukan yang sunnah. Apa yang wajib terhadap dari harta kita? Yaitu adalah zakat. Maka keluarkan zakatnya dulu apabila sudah mencapai nisabnya, baru kemudian sunnahnya adalah sedekah. Urutannya begitu. Maka saya sering menyampaikan, zakat meskipun besarnya hanya 2,5%, tetapi itu tidak bisa digantikan dengan sedekah sebesar apapun. Ya, tidak bisa digantikan dengan sedekah sebesar apapun. Karena zakat itu hukumnya wajib, sedekah itu sunnah. Seperti itu. Ya, oke.
Kemudian sedekah waktu kita itu sedang kekurangan. Ya, ini baik gitu ya. Jadi sedekah waktu kita itu kekurangan. Kalau kemudian kita punya duit banyak, punya harta banyak, melimpah, sedekah wajar. Tapi kalau kemudian kita tuh uangnya terbatas, uangnya sedikit, kemudian kok kita mau tetap bersedekah, itu berarti baik. Kita punya uang 100.000, kita bersedekah 90.000, itu baik. Gitu ya. Atau kemudian kita cuma punya uang satu-satunya, cuma 10.000 saja. Kemudian itu yang kita sedekahkan. Ya, maka itu baik ya. Dalam keadaan kita itu kekurangan. Gitu ya. Kita membantu orang lain yang jauh lebih kekurangan daripada diri kita. Oke. Kemudian nafkah kepada keluarga. Jadi nafkah kepada anak. Gitu ya. Apabila seseorang beri nafkah kepada keluarganya demi mencari pahalanya dari Allah, maka ini menjadi sedekah baginya. Maka ada seringkali orang bertanya, Kang, saya ngasih ke anak saya, ini termasuk sedekah enggak? Iya, termasuk sedekah. Pemberian suami ke istri itu termasuk sedekah. Pemberian orang tua ke anak itu termasuk sedekah. Pemberian anak kepada orang tuanya itu termasuk sedekah. Hanya memang tatarannya ini tataran yang wajib sedekahnya, gitu ya. Harus segera kita utamakan lebih dahulu, maksudnya begitu ya, daripada orang lain. Jangan sampai kemudian anak kita tidak kita beri tapi kita justru malah memberikan kepada orang lain. Keluarga kita tidak kita perhatikan lebih dulu malah kita memperhatikan orang lain. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi dari keluarga kita dulu, dari anak kita dulu. Selanjutnya, jadi di hadis Nabi disebutkan bahwa jika engkau punya 4 dinar, 1 dinar ini engkau berikan kepada fakir miskin, 1 dinar engkau berikan kepada seorang budak untuk memerdekakan budak, kemudian 1 dinar engkau berikan di jalan Allah, dan 1 dinar engkau nafkahkan kepada keluargamu, maka 1 dinar yang engkau berikan ke keluargamu ini jauh lebih besar pahalanya. Ya, jadi kepada keluarga itu jauh lebih besar pahalanya. Oke. Yang keenam adalah kepada kerabat dekat. Ya. Jadi sedekah diberikan pada orang miskin mendapatkan 1 pahala, sedangkan sedekah yang diberikan kepada sanak famili, kepada kerabat, ini mendapatkan 2 pahala. Yaitu apa? Pahala sedekah dan juga pahala silaturahmi. Maka dalam 5 golongan orang yang kalau kita berikan sedekah kepada mereka akan cepat direspon oleh Allah ya. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah kerabat ya. Seperti itu. Keluarga, family. Nah, ini. Kemudian sedekah kepada tetangga. Jangan sampai kemudian kita itu di sana ngasih kepada orang lain, di luar sana kita sedekahnya, tapi ternyata tetangga kita masih ada yang kelaparan, tetangga kita masih ada yang tidak punya makan dan sebagainya. Karena tetangga yang dekat adalah tetangga yang nanti akan senantiasa harus kita bantu ya, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini ya. Baik. Lakukan sedekah brutal, rutinkan sedekah pagi. Jadi Bapak Ibu kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita bisa mengimplementasikan sedekah ini agar bisa mendatangkan keberkahan dalam rezeki kita, keberkahan dalam hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat, maka setidaknya lakukan 2 hal ini. Yang pertama adalah sedekah brutal, sesekali mungkin sebulan sekali atau setidaknya setahun sekali. Yang kedua adalah rutinkan sedekah pagi. Kalau sedekah pagi, sedekah subuh ini dilakukan setiap hari. Ya. Meskipun sedikit tapi rutin. Meskipun sedikit istiqomah. Itu jauh lebih baik ya. Silakan nanti dipraktekkan akan muncul kebahagiaan dengan sendirinya. Dan ini Bapak Ibu teman-teman sekalian, tatkala kita tuh sedang sedih, tatkala kita tuh sedang gundah, ya sudah, keluarkan saja semua isi dompet kita keluarkan. Maka kesedihan yang kita lakukan, gundah yang kita lakukan, yang kita rasakan maka akan
akan hilang dengan sendirinya. Kita akan jadi orang yang senang, merasa bahagia. Gitu ya. Kita ngasih ke orang lain, tapi justru malah Allah berikan kebahagiaan dalam hati kita. Nah, itu penting sekali. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, materi kita malam hari ini ya, seperti itu. Kita akan sambung di materi yang berikutnya untuk pekan depan. Ya, masih terkait dengan kunci keberkahan. Barangkali mungkin pekan depan kita akan selingi dengan tema-tema yang lain terlebih dahulu, ya. Tapi setidaknya sudah ada 3 kunci. Ketika Bapak Ibu mempraktekannya salah satu saja, Bapak Ibu akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, merasa bahagia, merasa hidupnya itu produktif. Jadi kuncinya adalah ada di produktifnya tadi. Waktu yang kita miliki ini sedikit, namun mampu atau bisa melakukan banyak aktivitas kebaikan, gitu ya. Ada satu orang dalam sehari semalam itu aktivitasnya sedikit, tidak bisa menghasilkan banyak kebaikan. Tapi ada juga yang dalam sehari semalam 24 jam itu mampu menghasilkan banyak kebaikan. Nah, disitulah bedanya, yaitu tingkat keberkahannya. Ya, baik, demikian Bapak Ibu, teman-teman, mudah-mudahan bisa difahami materi hari ini, dan saya berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kami sampaikan ini bisa dicerna baik-baik oleh teman-teman semuanya, gitu ya. Dan satu hal lagi terakhir sebelum saya tutup, ada di kisah di surat Al-Qalam, surat kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah surat Al-Alaq. Di sana ada satu kisah yang cukup menarik, bahwa ada seorang orang-orang Quraisy Mekah waktu itu yang kemudian punya keturunan, punya anak-anak yang kemudian diwariskan kebun, ya, diwariskan kebun, dan kemudian mereka kelola kebun itu dengan baik. Tatkala kebun itu mau panen, nah mereka sudah bersiap-siap, mereka sudah berencana, ya, merencanakan sesuatu bahwa mereka tidak akan berbagi hasil panennya kepada penduduk Mekah. Karena biasa kalau penduduk Mekah saat itu begitu ada yang panen maka akan datang fakir, miskin, pengemis itu akan berdatangan untuk meminta sedekahnya, bagian daripada hasil panen tersebut. Namun kali ini mereka ini, para pemuda ini, anak-anak yang diwariskan kebun tersebut tidak ingin membagi sedikit pun kepada mereka. Lalu kemudian mereka berencana panennya mereka akan pagi-pagi. Di pagi-pagi mereka keluar dari rumahnya menuju ke kebun mereka, lalu kemudian mereka cepat-cepat panen. Nah, sebelum para pengemis itu datang, mereka sudah selesai memanennya dan membawa pulang. Itu rencana mereka. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Tatkala malam harinya, sebelum mereka berangkat ke kebun, Allah kirimkan makhluk yang kemudian menghabiskan seluruh hasil panen kebun tersebut. Dan tatkala mereka pagi-pagi buta datang ke kebun melihatnya, ternyata tidak ada satupun yang tersisa. Habis semua. Ya, ada surat Al-Qalam, nanti boleh Bapak Ibu buka kisahnya, luar biasa. Ini mengisahkan atau menggambarkan Bapak Ibu, tatkala seseorang sudah berencana tidak akan mau berbagi, tidak mau bersedekah kepada orang lain, Allah akan habiskan semuanya tanpa ada sisa kebaikan. Nah, jangan sampai kemudian kita mengalami hal itu. Maka bersiaplah, apa yang kita miliki harus kita niatkan untuk kebaikan. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke Gus Wi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Udin untuk materi kita kali ini ya. Luar biasa. Kunci keberkahan yang ketiga yang disampaikan oleh Kang Udin adalah sedekah ya. Bapak Ibu masih ingat ya untuk materi sebelumnya. Yang pertama, kunci keberkahan adalah meluruskan niat ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga sholat kita. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan sedekah. Insya Allah ini menjadi kunci keberkahan. Baik, kita langsung ke pertanyaan ya Kang Udin ya. Untuk pertanyaan ini yang saya runut dari atas ya.
Ya, pertama ada dari Semarang, Ibu Ayu ini ya, menanyakan bagaimana cara mengetahui keberkahan dari hal-hal yang telah kita lakukan? Ya, mungkin bisa dijawab, Kang Udin. Ya, oke. Simpelnya begini. Jadi simpelnya itu adalah manakala kemudian amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mendapatkan keberkahan dari amal tersebut, kita itu merasa tenang, merasa nyaman dalam menjalani hidup, dan kemudian kita itu bersemangat untuk mengerjakan amal kebaikan yang lain. Karena ada seseorang itu kalau kemudian habis ibadah, itu biasanya sudah selesai, nggak ada semangatnya lagi, nggak ada gairahnya untuk melakukan ibadah yang lain. Tapi ada juga orang begitu selesai dari satu ibadah akan ketemu lagi dengan ibadah-ibadah lain, akan ketemu lagi dengan ibadah-ibadah lain. Nah, ini adalah berarti bentuk bagaimana kemudian ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam aktivitas kita secara normal barangkali kita itu butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan satu aktivitas. Tapi tatkala kemudian Allah sudah mengatur sedemikian rupa yang harusnya aktivitas kita itu bisa selesai sekian jam misalnya, sekian waktu, tapi ternyata bisa selesai jauh lebih cepat, bahkan 2 kali lebih cepat dari sebelumnya, itu juga bisa. Itu insya Allah Gus cirinya. Baik, terima kasih ya. Baik, sudah jelas Ibu Ayu ya. Tidak perlu kami ulangi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sebelum pertanyaan langsung ya dari peserta pada malam hari ini. Kita baca yang di chat dulu. Yang kedua, Ustadz, mohon maaf, kita masukkan uang di kotak amal masjid apakah termasuk sedekah? Silakan, Kang. Iya, betul. Termasuk amal sedekah. Betul. Sudah termasuk ya? Baik. Ya. Lanjut, pertanyaan berikutnya dari Nabila Az-Zahra. Lebih baik sedekah apa membayar utang, Ustadz? Nah, ini pertanyaan, Ustadz. Ya, dua-duanya, ya. Dua-duanya harus dijalankan. Karena kalau kemudian utangnya pengen segera lunas, maka dengan cara sedekah, ya. Utang tetap dibayar, tapi juga kita harus tetap bersedekah. Jangan sampai kemudian kita itu membayar hutang tapi mengabaikan sedekah, atau bahkan sebaliknya bersedekah tapi mengabaikan membayar hutang. Ini juga tidak boleh. Maka harus dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing, berapa untuk bayar hutang, berapa untuk sedekah. Begitu, Gus. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Ayah. Pak Ustadz, kalau kita dapat harian kita sedekahkan, apakah ini niat bayar zakat atau sedekah? Kalau seandainya ini masuk zakat, kira-kira dari 10% itu berapa harusnya zakat dan sisa kita sedekah. Jadi setiap dapat rezeki kita bagi 2kah? Bisa dipahami kan pertanyaannya? Ya, kira-kira begini. Ya, kira-kira begini. Ya, pertanyaan adalah terkait dengan usaha harian. Nah, maka silakan dihitung berapa hasilnya. Yang gampang adalah ketika untuk saat ini ya, ketika hasilnya Bapak Ibu bisa dikumpulkan dalam 1 bulan, itu bisa mencapai 7 juta, berarti sudah wajib zakat. Kalau belum, berarti belum wajib zakat. Maka masuknya masih ke tingkatan sedekah, Gus. Ya, maka silakan dihitung itu berapa, apakah sudah masuk atau belum. Seperti itu, Gus. Oke, baik. Jadi ada standar terkait dengan zakat ya, Kang ya. Iya, Kalau belum betul. masuk zakat Ya, berarti betul. sedekah, gitu aja. Baik, ini sebelum masuk ini saya bacakan. Pak Ustadz, sedekah pagi itu baiknya sebelum subuh atau sesudah subuh? Ya, dari Ibu Inayah Ikwati. Silahkan, Ya. Kang. Oke. Setelah masuk waktu subuh. Kapan setelah masuk waktu subuh? Yaitu adalah setelah azan subuh. Karena sebelum azan subuh itu belum masuk waktu subuh. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu orang nyebutnya manjing, sudah manjing waktunya, maka sudah bersedekah. Ya. Karena kalau belum masuk subuh berarti masih masuk di sepertiga malam yang terakhir. Ini kadang juga jadi salah, Gus, ya, terkait dengan sholat fajar ya. Banyak orang Ya, yang ya. mengerjakan sholat fajar itu sebelum azan subuh, ya. Padahal fajar itu terjadi lantaran sholat subuh.
Nah, kapan sholat subuh itu? Ya begitu sudah masuk fajar, gitu ya. Setelah seseorang itu sudah tidak boleh makan lagi, itulah fajar, gitu ya. Jadi kalau seseorang masih diperbolehkan makan sahur, berarti belum fajar, gitu ya. Maka batasnya adalah adzan subuh. Maka banyak orang teman-teman kita yang barangkali menjalankan sholat fajar itu sebelum subuh. Ya, padahal sholat fajar ya dikerjakan setelah masuk subuh. Yaitu kapan? Setelah azan. Sama juga dengan sedekah subuh dilakukan setelah masuk subuh, yaitu setelah azan. Batasnya sampai kapan? Batasannya sampai dengan matahari terbit. Nah, seperti itu. Baik, kita ke pertanyaan langsung. Ini ada Ibu Kuatmi. Monggo kami persilahkan Bu Kuatmi untuk memberikan pertanyaan langsung. Silakan. Nggih, matur suwun, Kang. Biasa, Ya. Kang. Ya. Macam mboten puas nek mboten langsung. Masya Allah. Ya, silakan. Alhamdulillah saya bisa mengambil hikmah, mengambil berkah itu dengan cara bertanya langsung. Ya, silakan. Ya. Saya ingin dijelaskan antara bedanya infak dan sedekah. Ya, oke. Itu saja pertanyaannya. Ya, yang kedua, saya kalau itu kan masuk azan subuh, tapi sedekah subuh itu dikeluarkan setelah sholat subuh. Jika lupa itu gimana, Kang? Ya, oke. Baik. Itu aja. Saja. Yang pertama, bedanya infak dan sedekah. Ya. Semua jenis kebaikan itu adalah sedekah. Semua jenis kebaikan itu sedekah. Zikir, kemudian baca Quran, membuang kerikil di tengah jalan, membuang duri di tengah jalan, membantu orang lain, itu semua termasuk sedekah. Termasuk infak, itu juga termasuk sedekah. Ya. Nah, lalu kemudian infak ada di mana? Infak itu selalu berupa uang ataupun harta. Ya, sekali lagi, uang infak itu bentuknya adalah uang dan juga harta. Tatkala kita ngasih orang 10.000, 20.000 itu termasuk infak. Dan infak ini juga termasuk sedekah. Gitu. Karena apa? Karena semua jenis kebaikan itu adalah infak. Betul, bisa dipahami ya. Jadi kalau infak itu bentuknya adalah uang ataupun harta, sedangkan sedekah itu jauh lebih luas lagi. Karena semua jenis kebaikan itu adalah sedekah. Kemudian yang kedua, sedekah pagi, infak pagi, itu adalah dilakukan setelah sholat subuh. Boleh, karena tadi batasannya sampai dengan waktu matahari terbit. Ya, waktu matahari terbit kalau untuk wilayah Solo Raya sekarang sekitar 5:30 lebih sedikit. Ya. Kalau untuk wilayah lain nanti bisa menyesuaikan, bisa dicek di kalender jamnya ya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian, kalau lupa gimana? Maka diusahakan untuk senantiasa ingat kalau sudah dijadwal, sudah dirutinkan, sudah minta istiqomah sama Allah, maka insya Allah akan bisa istiqomah, akan bisa rutin. Kalau kemudian ternyata betul-betul lupa, maka seingatnya itulah langsung kemudian sedekah. Ingatnya jam 10 Kang, ya sudah sedekah jam 10. Ingatnya jam 12 Kang, ya sudah sedekah jam 12 begitu. Karena orang lupa itu ya sudah tidak ada salahnya bagi orang-orang yang lupa. Tapi kemudian bagaimana kita mengantisipasi agar tidak lupa tadi? Maka bisa dengan membuat list aktivitas harian. Nanti boleh dicentang, ya. Seperti itu. Itu Bu Kuatmi. Satu lagi, Ya, saya sering sedekah mengatasnamakan orang tua, tapi tidak pernah izin ke orang tua. Itu hukumnya gimana? boleh saja. Oh, boleh Boleh saja. saja, tidak masalah. Jadi itu semacam hadiah. Kita hadiahkan pada orang lain ataupun pada orang tua kita yang baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Tidak masalah seperti itu. Jadi tanpa izin tidak apa-apa ya, Kang? Tidak apa-apa. Boleh saja. Ya, terima kasih Kang atas jawabannya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Bu Kuatmi? Cukup Kang, matur Ya. suwun. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan bagi yang mau bertanya langsung, kita beri kesempatan dengan cara raise hand ya, mengangkat tangannya. Kita akan bacakan pertanyaan berikutnya dari Bu Linda. Pak Ustadz, kalau kita nggak punya pekerjaan atau nggak punya suami dan nggak punya penghasilan, bagaimana kita bisa sedekah? Silakan. Iya, sekali lagi bahwa sedekah itu adalah dengan kebaikan. Jadi semua jenis kebaikan itulah sedekah.
Kalau kemudian kita mau sedekah uang tapi kok enggak punya, karena mungkin kita enggak punya penghasilan, karena kita mungkin nganggur dan sebagainya, maka bisa kita sedekah dengan kebaikan. Minimal adalah dengan doa. Jadi teman-teman boleh, Bapak Ibu boleh misalnya punya list, daftar list ya. Namanya si A, si B, si C, doanya apa? Kita doakan satu persatu, kita sebutkan satu persatu, itu termasuk sedekah juga, termasuk kebaikan juga. Atau dengan cara lain misalnya, teman kita ada yang jualan. Nah, kita bantu promosi teman kita ke teman-teman kita yang lain, ini juga termasuk sedekah. Atau teman kita sedang butuh sesuatu, nah kita bantu. Kita bantu dengan tenaga, kita bantu dengan apa yang bisa kita lakukan. Kalau memang uang tidak punya. Insya Allah demikian, Gus. Oke, baik. Jadi tidak harus dalam materi ya, Kang ya. Jadi Ya, dalam bentuk kebaikan itu merupakan salah satu hal yang bisa kita sedekahkan. ya, Bahkan kalau dalam hadis itu termasuk menyingkirkan duri di tengah jalan itu sedekah ya, Kang ya, termasuk ya, itu ya. betul, Nah, itu gambarannya seperti itu. betul. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Agung Rahmawati kalau tidak salah ya. 1. Ada istilah zakat profesi. Bagaimana penghitungannya? 2. Apakah bisa sedekah subuh itu digabungkan, tidak dilakukan setiap hari, tapi seminggu sekali, misalnya setiap Jumat? Manakah yang lebih baik setiap hari atau digabungkan? Silakan, Kang. Iya, oke. Saya jawab yang sedekah dulu ya, yang sedekah dulu. Bahwa sedekah subuh itu, kenapa kemudian kita bilang sedekah subuh? Ya memang harus rutin setiap subuh. Karena tatkala subuh itu ada 2 malaikat yang mendoakan bagi orang-orang yang mengeluarkan sedekahnya. Didoakan. Ya. Maka kalau teman-teman pengen didoakan oleh malaikat setiap pagi, didoakan oleh malaikat setiap hari, ya berarti sedekahnya setiap hari. Kalau kemudian kita keluarkan seminggu sekali, sedekahnya berarti kita didoakan oleh malaikat itu ya seminggu sekali berarti. Tapi teknisnya itu bisa seperti ini, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Bapak Ibu siapkan tempat di rumah, setiap pagi Bapak Ibu masukkan uang di situ. Niatkan buat sedekah. Setiap pagi masukkan di situ. Sepekan sekali boleh dibongkar, dikeluarkan. Sebulan sekali boleh dibongkar, boleh dikeluarkan. Seperti itu ya. Tapi yang penting adalah setiap pagi kita itu bersedekah. Setiap pagi kita itu mengeluarkan ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan zakat profesi ya. Zakat profesi sebenarnya secara hukumnya memang tidak ada, tetapi kemudian bisa dikiaskan ya, bisa dikiaskan dengan zakat yang lain ya, zakat mal seperti itu. Yang dimana harus ada nisabnya dalam 1 tahun seperti emas. Hitungannya adalah emas ya. Kalau benar saya pernah menghitung dan ada aplikasinya di online itu sudah disiapkan, tinggal kemudian kita masukkan berapa gaji kita, apakah sudah masuk nisab atau belum, nanti akan muncul hitung-hitungannya. Dan kemudian berapa jumlah yang harus kita zakatkan. Nah, saya hitung bahwa untuk saat ini dengan harga beras di Indonesia saat ini adalah kurang lebih itu 6.500.000 berapa kemarin? 6.500.000-an lebih sedikit ya. Maka kemudian saya menyebutkan kalau Bapak Ibu teman-teman zakat bukan zakat, hasilnya setiap bulan itu bisa mencapai 7 juta, maka sudah wajib zakat 2,5% dari 7 juta tersebut. Atau kalau misalnya gajinya adalah 10 juta, berarti zakatnya adalah 2,5% kali 10 juta, yaitu adalah 250.000. Seharusnya ini dihitung dalam jangka 1 tahun, karena kepemilikan harta itu dihitung dalam 1 tahun. Zakat mal itu dihitungan 1 tahun, ya kan? Kepemilikannya seperti itu, dihitung dalam 1 tahun. Namun kalau kemudian nanti dihitung setiap bulan itu 250 dikali dengan 12, itu jumlahnya adalah 3 juta. Seseorang ketika mengeluarkan sekaligus 3 juta,
maka mungkin ada perasaan berat untuk mengeluarkan. Maka bisa jadi cara mudahnya adalah dengan kita keluarkan setiap bulan. Seperti itu. Beda dengan pedagang ya, nanti ada hitung-hitungan sendiri kalau kemudian dengan pedagang ya. Ini kalau kita menyebutkan profesi tadi. Kalau profesi berarti adalah orang yang dengan setiap bulannya dengan hasil yang pasti atau hasil yang tetap. Seperti itu. Itu Gus. Bisa dilanjut. Baik, terima kasih Kang. Bisa suatu waktu nanti kita diskusi tentang zakat ya. Atau mungkin Bapak Ibu juga bisa searching di Google, itu sudah banyak aplikasi untuk menghitung zakat. Ya, Silakan. betul. Nah, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin hampir sama tapi perlu dijawab Kang, nggak apa-apa kan? Apakah sedekah subuh itu hanya dilakukan pada waktu subuh saja? Monggo Kang, dijawab singkat. Ya, betul. Hanya dilakukan di waktu subuh saja. Kalau di waktu duhur nanti namanya sedekah duhur. Ya. Tadi karena Terima memang kasih. setiap pagi ada malaikat tadi, ada malaikat yang datang menjenguk kita seperti itu. Oke. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Agus Martono. Sedekah yang utama setelah menunaikan perkara wajib, jika kita belum mampu bayar zakat karena kurang dari nisab, apakah baru sedekah setelah bisa zakat? Jika punya hutang banyak dan belum mampu melunasi wajib, apakah sedekah juga dilakukan setelah lunas hutang? Ini tadi antara zakat, antara sedekah dan hutang mungkin hampir sama jawabannya. Tapi silakan Kang, jawab Kang. Iya, berarti kalau kemudian memang harta atau uang kita, pendapatan kita, gaji kita belum sampai nisab dan kemudian memang tidak wajib untuk zakat, maka kita bisa mengeluarkan bentuknya adalah sedekah. Nah, seperti itu. Lalu kemudian bagaimana? Apakah kemudian nunggu harus punya zakat dulu? Enggak. Sedekah itu bisa dikeluarkan kapan saja. Kita mau punya uang berapapun bisa kita keluarkan sedekahnya. Lalu kemudian sama kayak tadi, kita kemudian punya hutang, apakah kemudian nunggu hutangnya lunas dulu? Tidak. Tapi justru kemudian dengan kita bersedekah, itu akan dimudahkan oleh Allah dalam melunasi hutangnya. Coba teman-teman boleh cek ke manapun juga, orang-orang sudah melalui masa lunas hutang, itu pasti mereka bersedekah. Jadi caranya adalah lewat sedekah itu sendiri. Oke, seperti itu Gus. Kalau ini ya, dengan kita mencoba nanti kita akan merasakan langsung hasilnya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ayah. Ini masih ada waktu sampai pukul 21.30 ya, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, apabila kita ingin bersyukur dengan Allah atas rezeki yang membuat kita terharu, bisakah kita sholat sujud syukur atau hanya ucap alhamdulillah saja? Boleh. Silakan, Kang. Boleh ya. Sujud syukur boleh karena ini bentuk respon kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat atau atas kejutan-kejutan yang Allah berikan untuk diri kita. Namun yang terpenting lagi adalah kita memanfaatkan kejutan-kejutan dari Allah itu pada jalan-jalan kebaikan yang lebih besar lagi. Seperti itu, Gus. Baik. Oke, Kang. Baik, ini dari Bu Ayu sudah tadi terjawab, alhamdulillah bisa dipahami. Kemudian dari Pak Hafidz Aradian, bagaimana perhitungannya zakat mal? Apakah zakat mal sama dengan zakat profesi? Karena pendapatan yang diperoleh didapat dari profesi. Oh, Kang, Ya, mungkin bisa diulang. sama, ya. Dikiaskan sama seperti itu. Insya Allah jawabannya itu. Baik, ya. Hampir sama dengan jawaban tadi ya. Ya, betul. Baik, pertanyaan berikutnya dari Taufik Al-Amin, Pak Taufik Al-Amin. Satu, sedekah subuh itu dimasukkan ke kotak amal masjid atau diberikan kepada siapa? Kedua, kalau sedekah subuh itu kita kumpulkan dalam celengan di rumah, kalau sudah cukup, kemana kita bawa dan berikan? Tiga, sedekah ke rumah yatim lebih utama atau kepada fakir miskin? Masalahnya kami setiap lewat nggak pernah ketemu fakir miskin, tapi kalau ke rumah yatim ada kalau lewat. Silakan Kang. Ya, oke. Baik. Sedekah subuh ya, maka boleh dimasukkan ke masjid atau dikumpulkan terlebih dahulu. Itu boleh ya. Monggo silahkan. Sesuka masing-masing Bapak Ibu lah. Yang penting tiap subuh mengeluarkan. Lalu kemudian kalau sedekah subuh kita kumpulkan, kemana kita berikan? Kita berikan kepada orang yang membutuhkan.
sekaligus menjawab pertanyaan yang ketiga adalah apakah kemudian kepada fakir atau kepada anak yatim. Kalau memang tetangga kita itu orang-orang kaya, tidak ada fakir miskinnya, ya sudah kita berikan ke level yang berikutnya kepada anak yatim. Seperti itu. Itu Gus ya. Baik. Oke, Kang. Baik. Ini pertanyaan berikutnya hampir-hampir mirip ya. Ustadz, dari Bu Nur Hayati. Ustadz, saya dan keluarga ada niat membangun musola di dekat rumah. Jadi sedekah paginya disimpan di kotak celengan yang kita siapkan untuk pembangunan. Itu boleh? Boleh, Kang ya? Boleh. Oke, siap. Boleh, bisa itu, Bu. Asal waktunya pas subuh. Disebut sedekah subuh. Kemudian Dewi Luciana, dari Bu Dewi Luciana. Kalau pas adzan biar nggak lupa sedekahnya gimana? Maksudnya gimana? Kalau pas adzan biar nggak lupa sedekahnya. Jadi ya siap-siap mendengarkan adzan subuh biar sedekah subuhnya nggak lupa. Bukan seperti itu ya? Iya. Bisa juga di malam hari itu Gus, itu menyiapkan uangnya itu di tempat yang mudah terlihat. Betul. Ya, Atau mungkin uangnya ditaruh di depan pintu keluar kalau kita mau keluar ke masjid misalnya kan, kalau mau keluar ke masjid buka pintu lihat duit, nah ini dibawa betul. buat sedekah seperti itu. Atau dekatkan di sajadah atau mukena atau sarung yang biasa dipakai untuk sholat, itu juga salah Ya, satu cara betul. agar tidak lupa. Baik, pertanyaan berikutnya masih dari Bu Isnur Hayati. Ibu saya berniaga setiap hari mengisi celengan 2,5% dari hasil niaganya untuk zakat mal. Nya di celengan yang disimpan di rumah. Apa itu bisa disebut sedekah subuh? Sepertinya kalau mendengar jawaban Kang Udin tadi bisa disebut sedekah subuh kalau pelaksananya pas waktu subuh gitu ya Kang ya. Iya, Celengannya. betul. Iya, betul banget. Oke. Baik, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita bersedekah atas nama orang tua, apakah kita juga dapat pahala? Dapat pahala, Kang? Dapat. Mungkin dapat. Ini tadi sudah dijawab ya. Pas pertanyaan Bu Kuatmi. Jadi Ibu juga mendapatkan pahala, orang tua juga demikian. Mengalir terus. Iya, betul. Mohon izin dari Bu Ratna. Sekarang kan banyak kotak amal yang keliling ke rumah-rumah, istilah untuk pembangunan masjid. Itu pun di luar wilayah kami. Ya. Kotak amal tersebut bukan untuk masjid, cuma untuk kepentingan pribadi. Sehingga saat sedekah rasanya kurang ikhlas. Karena disalahgunakan. Itu gimana? Apakah saya juga dapat pahala? Silakan, Kang. Ya. Pahala tetap dapat. Sedekah itu ikhlasnya ikhlas, tetap berbalas. Sedekah itu tepat sasaran atau tidak tepat sasaran, asalkan ikhlas tetap berbalas pahala dari Allah SWT. Namun ada hal penting yang kemudian harus kita sampaikan adalah bahwa hal-hal tersebut terkait dengan oknum, ini banyak banget ya, terkait dengan oknum yang kemudian memanfaatkan media-media seperti itu, datang dengan baju koko dan sebagainya, kemudian bawa kotak atau membawa proposal yang sudah usang, proposal sudah lama gitu. Saya seringkali menemuinya begini. Jadi proposal itu dulu memang bikin gitu. Jadi untuk sebuah masjid atau sebuah pesantren itu dulu memang bikin proposal tersebut. Namun karena sudah jadi, sudah selesai pembangunannya, akhirnya kemudian proposalnya kan masih ada itu. Nah, dimanfaatkan oleh orang lain karena mungkin proposalnya sudah dijual atau yang jelas ada orang lain manfaatkan itu, kemudian pergi ke kota yang lain, nah, mengaku untuk membawa proposal itu dan sebagainya. Kita melihatnya seperti itu. Maka hal ini perlu diingatkan. Agar apa? Agar mereka itu jerah. Jangan sampai kemudian kita itu memberi peluang kepada mereka. Mereka itu masih kuat, ya kerja gitu loh. Jangan dengan cara seperti itu. Karena apalagi kalau kemudian jadi pengemis, mohon maaf, ini adalah sebuah profesi yang paling dibenci oleh Rasulullah, paling dibenci oleh Allah, yaitu adalah mengemis. Jangan sampai kemudian kita memiskinkan diri kita seperti itu ya. Maka dengan cara kemudian kita itu mengingatkan mereka, itu adalah juga mengingatkan mereka, menyelamatkan mereka dari dosa seperti itu. Kalau bisa ya kasih saran untuk mereka bekerja dengan cara-cara yang jauh lebih baik lagi. Seperti itu, Gus. Terima kasih, Kang. Baik, kita lanjut. Ini masih ada beberapa pertanyaan, insya Allah masih bisa diselesaikan. Baik, saya M. Nur Tangerang, Muhammad Nur. Boleh nggak Kang ngambil amalan di YouTube terkait untuk percepatan rezeki?
harus baca ini, lalu kita praktekkan, itu gimana Pak Ustadz pertanggungjawabannya? Terima kasih. Ya, baik. Kalau memang itu sumbernya adalah sumber yang jelas, artinya ustadznya atau yang memberikan ilmu itu adalah ilmunya jelas, ada sanadnya, ada ijazahnya, maka silakan untuk dipraktekkan. Namun kalau tidak, ya saya tidak mengajarkan hal seperti itu. Contoh misalnya, ada orang yang bertanya, Kang, gimana dengan amalan membaca surat Kulhu ya, surat Al-Ikhlas 1000 kali habis maghrib misalnya. Saya tidak pernah mengajarkan itu, saya tidak pernah menyampaikan hal itu. Gitu ya. Maka kalau kemudian dapat ilmu dari orang lain dan kemudian jenengan percaya, Bapak Ibu percaya, ya silakan. Tapi kalau saya tidak mengamalkan hal seperti itu, karena dengan jumlah sekian gitu ya, maka teman-teman boleh cek ya, Kang, istighfar berapa kali, Kang, selawat berapa kali. Saya tidak pernah menyebutkan angka pasti. Saya selalu menyebutkan minimal 1000 kali. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu mengamalkan 1001 kali, 1002 kali, 1003 kali itu boleh. 1000 pas itu boleh. Atau kemudian 1000 kurang 1 itu juga boleh. Jadi itu bukan batasan yang pokok. Karena saya selalu menghindari jumlah dengan batasan tertentu. Karena ini berbahaya. Nanti kalau kemudian diamalkan dan tidak ada dasarnya, ini yang berbahaya. Artinya misalnya saya pernah waktu itu ketika saya masih di Bogor gitu ya. Ketika masih di Bogor itu pernah ada yang mengamalkan surat Kulhu itu dibaca sekian kali gitu ya. Bahkan ada yang sangat nyeleneh dibacanya dibalik gitu ya. Sampai saya juga bingung ini cara ngamalinya gimana. Dia bilang ini dari kiainya gitu. Nah, saya hal seperti itu saya tidak ajarkan ya. Saya tidak ajarkan hal seperti itu. Baik, itu Gus, insya Allah Gus. Baik. Ya. Jadi memang harus hati-hati. Pertanggungjawabannya adalah dengan melihat kapasitas pematerinya. Ya, jadi silakan Bapak Ibu bisa mencari referensi dan saya yakin banyak ustadz-ustadz yang punya kapasitas yang sesuai dengan kemampuannya. Saya kira seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bu Sukini. Saya tidak setiap hari dapat duit, jadi sedekah subuhnya tidak tiap hari. Tapi kalau pas saya dapat duit seketika itu, saya isi kalian sedekahnya. Tak lupa. Gimana itu, Kang? Ya, boleh. Bisa ya, Kang? Tidak apa-apa. Baik. Boleh ya. Oke. Maka kalau pas lagi nggak punya duit, doain orang lain tidak apa-apa. Ya. Doain orang lain tanpa kemudian orang lain tahu, itu nanti dahsyat luar biasa. Karena akan diaminkan oleh malaikat dan kita akan didoakan oleh malaikat dengan doa yang sama. Itu termasuk kebaikan juga. Oke, baik. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya tentang zakat. Mungkin bisa dijawab singkat aja, Kang, karena waktu sudah mendekati habis. Ya. Saya rangkum ya dari Bu Siska dan Pak Ishak Setiawan. Oke. Saya sebagai pedagang mau tanya untuk zakat, tadi sebulan didapat dari penghasilan bersih apa kotor? Ya Ustadz, yang minimal 7 juta tadi. Dan mohon, ini yang Pak Ishak, mohon diperjelas untuk zakat hasil dagangan Pak dagang Pak Ustadz. Oke, baik. Hitungnya begini. Untuk usaha ya. Untuk usaha itu kita hitungnya adalah profit. Ya, kita hitungnya profit. Profitnya berapa kan? Dan usaha itu ada namanya modal yang kemudian diputarkan. Nah, sehingga berapa yang harus kita keluarkan zakatnya? Karena tidak ada zakat perusahaan ya. Jadi berapa zakat yang harus kita keluarkan? Maka yang harus kita keluarkan adalah berapa rupiah yang kita dapatkan setiap bulannya. Contoh ya, nanti saya belum bikin tulisan. Ini insya Allah nanti akan saya sampaikan juga terkait dengan hal ini, dengan manajemen keuangan usaha. Jadi kita sebagai pemilik usaha itu harus digaji. Bapak Ibu sebagai pemilik usaha itu harus digaji. Nah, berapa gajinya? Kalau kemudian Bapak Ibu merasa profesional, kemudian usahanya besar dan usahanya lancar, maka gajinya yang tinggi. Misalnya saya minta gaji 10 juta dari usaha saya sendiri, itu boleh. Karena jangan sampai kemudian nanti kita akan campurkan antara uang pribadi dan uang usaha. Ini parah nih, kalau sudah dicampur,
Ini nanti ruwet ya. Dan ini efeknya luar biasa, dahsyat nanti. Maka harus ada penghitungan jelas mana itu uang perusahaan, uang usaha, dan mana kemudian itu adalah hasil atau uang pribadi kita. Nah, zakat dihitung dari mana? Zakat dihitung dari berapa gaji yang Bapak Ibu ambil, berapa gaji yang Bapak Ibu terima dari usaha tersebut. Selama itu masih menjadi usaha, maka itu menjadi uangnya usaha, belum menjadi uangnya Bapak Ibu semuanya. Yang dihitung zakat adalah profitnya. Nah, dari profit itu yang kemudian Bapak Ibu ambil, itulah yang dihitung zakatnya. Memang ini agak jelimet ya, tapi seolah nanti kita akan saya memang sudah berencana bikin tulisan terkait dengan hal ini ya, tentang bagaimana kemudian kita mengatur keuangan. Kalau kemarin saya bikin tips itu adalah bagi teman-teman yang punya gaji, punya penghasilan setiap bulan ya, dibagi menjadi empat tempat kemarin ya, 10% untuk zakat dan juga infak, kemudian 20% itu untuk investasi, yang 30% untuk bayar hutang, yang 40% adalah untuk biaya hidup. Ini yang diterima gitu ya. Tapi kalau untuk yang usaha itu nanti ada penghitungan sendiri. Bagaimana kemudian agar usaha ini tetap berjalan. Yang terjadi adalah teman-teman mesti seringkali menemui orang itu punya usaha, usahanya jalan lancar, tapi begitu mau kulakan uangnya nggak ada. Ini seringkali terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya utang. Nah ini efeknya ya. Kenapa? Di manajemennya belum bagus. Maka hitung sekali lagi perlu saya garis bawahi adalah zakatnya dihitung dari profit yang dihasilkan, dan profit itulah yang kita ambil untuk diri kita sebagai gaji. Seperti itu, Gus. Baik, terima kasih Kang. Cukup pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ini meskipun ada chat yang dari saya, tapi sebenarnya garis besarnya sama. Ada Pak Marno yang bertanya kalau zakat subuh ya ketika kalau mau ngasih di sekitarnya kok sudah mampu semuanya, dikasih di fakir yang ada di perjalanan. Cuma kalau waktunya sudah melebihi waktu subuh, berarti tetap disebut sedekah, tapi belum kalau di luar waktu subuh berarti tetap sedekah ya Kang ya. Ya, Yang disebut sedekah subuh adalah ketika waktu subuh, berarti gitu ya. Ya. Maka tadi Gus, jadi boleh tiap pagi kita keluarkan dulu. Yang penting tiap pagi itu kita ngeluarin, kita masukkan ke canceling, kita masukkan ke tabungan atau kemanapun. Nah setelah itu boleh kita keluarkan sebulan sekali atau sepekan sekali. Kita ngeluarinnya boleh mau jam 12, mau jam. Yang penting kan setiap subuh tadi kita itu ada transaksi dengan Allah. Gitu. Setiap subuh kita ada transaksi, ya Allah ini sedekah subuh saya. Oke. Ya Allah ini sedekah subuh saya. Gitu. Baik, Kang. Baik, jadi diniatkan, ditampung dalam satu kotak atau satu tempat ketika jam-jam subuh atau waktu subuh, kemudian dikumpulkan, ya, baru kemudian bisa kita tunaikan untuk kepentingan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ataupun istilahnya juga sudah disiapkan sejak subuh ya, istilahnya seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu meniatkan untuk mengusahakan bisa memperbanyak sedekah di waktu subuh, berapapun nilainya ya, insya Allah keberkahan Allah akan hadir di situ sesuai dengan niat kita, sesuai dengan doa-doa yang kita panjatkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, bisa dipahami terkait keberkahan dalam hidup kita, yaitu bagaimana kita bisa memaksimalkan ya potensi sedekah dalam hidup kita. Ya, ada waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang mulia untuk sedekah, dan langsung didoakan oleh para malaikat. Ya, salah satunya adalah ketika waktu subuh. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah malam, mari kita bersama dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat kita bertemu kembali untuk kajian di pekan berikutnya.